Deborah Dimara, seorang perempuan asli Papua, merasa tidak adil setelah dirinya ditahan bersama 4 saudaranya selama kurang lebih 13 hari di Polresta Sorong Kota. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari selama 3 hari ke depan secara umum masih berawan. Selamat malam saudara pemirsa setia TVRI Papua Barat dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Juli. Berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 31 Juli 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah berita Papua Barat hari ini selengkapnya. Deborah Dimara, seorang perempuan asli Papua, merasa tidak adil setelah menjalani tahanan selama 13 hari di Polresta Sorong Kota bersama keempat adiknya atas laporan dari manajemen Hotel Vega lantaran ia menebang pohon di lahan milik keluarganya sendiri. Kesal karena pihak Hotel Vega Sorong tidak menanggapi teguran dari pemilik lahan di belakang hotel terkait pembangunan bak air di bawah jalan milik keluarga Bukorsium, seorang perempuan bernama Deborah Dimara bersama 4 adiknya dilaporkan ke polisi dan mereka ditahan selama 13 hari di Polresta Sorong Kota. Saat ditemui, Deborah Dimara mengatakan sejak tahun 2022 pihak keluarga sudah menyampaikan secara baik ke pihak Hotel Vega terkait akses jalan untuk dibenahi. Bahkan pihak keluarga protes jika jalan tersebut telah dibangun sebuah penampungan air. Menantu dari keluarga Bukorsium, pemilik tanah di belakang Hotel Vega ini mengaku hingga tahun 2023 pihak hotel tidak menanggapi permintaan keluarga sehingga pihak keluarga melakukan pemalangan, bahkan pemalangan itu kemudian dibuka oleh pihak hotel tanpa pemberitahuan ke pihak keluarga. Karena merasa tidak dihargai, Deborah kemudian menebang pohon yang berada di atas lahannya sendiri. Akibat tindakan itu, ia bersama keempat adiknya malah dilaporkan ke polisi. Bahkan ia sebagai status ASN ditangkap dengan berpakaian dinas dan dijebloskan ke dalam penjara. Laporan yang dilayangkan oleh pihak manajemen Hotel Vega pasal 170 lantaran tindakan pengeroyokan terhadap barang. Namun menurut Deborah, penahanan dirinya tidak adil karena laporan dari pihak hotel tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak disertai barang bukti. Yang saya sesal di sini, hak sebagai ibu saya dihalangi-halangi dari penyidik, diputar-putar untuk harus sempasi anak ASI seperti begitu. Bahkan anak sakit, waktu saya ditahan itu anak sakit. Jadi di saat saya mau kasih keterangan ke penyidik, maksudnya mengenai ini saya punya tempat, alasan kenapa saya potong pohon itu seperti apa, tapi penyidik tidak mau terima itu. Penyidik bilang itu nanti di pengadilan saja. Terus yang lebih saya sesal lagi, di saat Hotel Vega melapor ke Polres itu tidak ada bukti dan kita ditahan tidak ada bukti. Jadi saya juga minta untuk penyidik yang ada di sana juga untuk kerja yang baik supaya kita masyarakat merasa bahwa ada keadilan. Sementara itu, kuasa hukum Hotel Vega, Jeffrey Lambiobir, mengatakan saat ini laporan polisi telah dicabut dengan catatan agar keluarga Bukorsium tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pencabutan masalah ini telah disepakati bersama antara pihak Hotel Vega bersama Kepala Suku Biak. Untuk terkait dengan pencabutan untuk LP kepada keluarga Bukorsium, bahwa hari ini kami di Hotel Vega telah mencabut titik ini bahwa perdamaian itu supaya yang bersangkutan tidak mengulangi lagi. Artinya secara kesukuan maupun dari pihak datang kepada kami untuk meminta pencabutan, dan kita telah sepakati untuk mencabut laporan tersebut dengan catatan tidak mengulangi perbuatan yang sama untuk kedua kalinya. Yang kedua, bahwa disesikan langsung oleh kesukuan untuk ke depan apabila ada apa-apa tidak perlu lagi untuk hal-hal yang merugikan Hotel Vega itu sendiri. Hotel Vega menarik laporan tersebut dengan catatan tidak mengulangi. Artinya kalau memang ada proses hukum, ayo mari kita taat asas. Dari Sorong, Papua Barat Daya,
Michael Jasman melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari selama 3 hari ke depan secara umum masih berawan. Cuaca di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada tanggal 30 hingga tanggal 1 Agustus 2023 diperkirakan umumnya cerah berawan. Dengan kecepatan angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5-30 km per jam. Dengan suhu rata-rata berkisar antara 25-33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60-90%. Forecaster BMKG Manokwari Elisa mengatakan intensitas terjadinya hujan selama beberapa hari ke depan di Manokwari sangat kecil. Jika terjadi hujan, intensitasnya sangat ringan, yaitu hujan lokal yang dipengaruhi adanya kondisi atmosfer yang terjadi di atas wilayah Papua Barat. 2 atau sampai 3 hari ke depan itu keadaan cuaca pada umumnya cerah berawan. Intensitas terjadinya hujan itu sangat kecil. Jika terjadi hujan pun itu intensitasnya hujan ringan dan hujan lokal. Itu pun karena dipengaruhi oleh mungkin adanya kondisi-kondisi atmosfer yang terjadi di atas wilayah Papua Barat sendiri atau di wilayah Manokwari, yaitu misalnya terjadi tekanan rendah atau belokan angin yang sangat signifikan. Itu yang bisa merubah kondisi atmosfer yang mengakibatkan dampak dari kondisi atmosfer di atas itu yang mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca sendiri, yaitu dengan hujan, itu pun hujan ringan. Elisa mengimbau kepada para nelayan maupun masyarakat yang berada di sekitar pinggiran pantai agar tetap selalu waspada dengan cuaca yang dapat berubah secara tiba-tiba. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, setelah terpasang perangkat VISAT di 10 distrik sekabupaten Pegunungan Arfak, tim percepatan optimis bulan Agustus perekaman KTP elektronik dapat dilaksanakan. Guna memastikan perangkat VISAT IT terpasang di seluruh distrik sekabupaten Pegunungan Arfak, tim percepatan yang terdiri dari Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Biro Administrasi Pembangunan, beserta staf didampingi Dinas Teknis dari Kabupaten Pegunungan Arfak, meninjau beberapa distrik. Kunjungan tim percepatan yaitu ke distrik Taige, distrik Hink, dan distrik Sururei untuk melihat existing pemasangan VISAT IT yang ada saat ini sudah terpasang dan siap beroperasi. Kepala Dinas Kominfo Perstatik Frans P. Istia di sela-sela pemantauan itu memastikan bahwa VISAT IT yang terpasang sudah siap untuk digunakan dalam proses perekaman eKTP. Pihaknya berharap perangkat ini dapat berproses dengan lancar dalam perekaman eKTP sehingga mencapai target sesuai arahan PJ Gubernur Papua Barat, yaitu mencapai angka 70%. Iya, tindak lanjuti arahan Bapak Gubernur untuk mendukung percepatan perekaman eKTP di Pegunungan Arfak untuk membackup Dinas Capil baik Provinsi Papua Barat maupun Capil Kabupaten Pegunungan Arfak. Dinas Kominfo sudah melakukan aktivasi terhadap perangkat VISAT IP di Kabupaten Pegunungan Arfak. Mudah-mudahan bahwa proses dapat berjalan dengan lancar, masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat juga cukup tinggi untuk bisa hadir di tempat-tempat perekaman sehingga pencapaian perekaman eKTP bagi masyarakat penduduk yang ada di Pegunungan Arfak yang saat ini masih rendah mencapai 33,6%, itu bisa meningkat sesuai dengan harapan Bapak Pejabat Gubernur Papua Barat, bisa tercapai di angka 70%. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat, Ria Maria Kome, menjelaskan setelah melakukan pengecekan langsung dan memastikan perangkat VISAT
maka perekaman EKTP akan mulai sesuai jadwal yang sudah ada, di mana tim akan melakukan perekaman selama 1 bulan mulai tanggal 3 Agustus 2023. Jadi dengan hari ini kita telah melakukan uji coba ya, dengan mengkonekkan perangkat kita, perangkat percetakan dengan VSAT yang sudah terpasang, dan hasilnya kita lihat bahwa jaringannya sangat baik dan sangat kuat untuk mendukung perekaman, sehingga kita sudah mulai melakukan perekaman di tanggal 3 Agustus 2023, di mana kita akan turun selama 1 bulan di Pegunungan Apak ini. Karena jaringan ini dipasang di 10 distrik. Dan jadwal kita, minggu pertama kita akan turun di 3 distrik, kemudian minggu kedua kita akan turun juga di 3 distrik, dan minggu ketiga kita juga akan turun di 4 distrik, jadi sehingga semua 10 distrik. Saat ini sudah ada 5 distrik yang VSAT-nya sudah on-site, sedangkan 5 distrik lainnya diperkirakan on-site pada akhir bulan ini. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Manokwari Hermus Indo berharap dengan ditetapkannya Kampung Soribo sebagai kampung anti korupsi di Papua Barat, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Manokwari harus bebas dari korupsi. Iya, baik. Pada bulan Februari 2023 lalu, tim dari KPK RI melakukan penilaian pada 3 kampung di Papua Barat, yakni Kampung Soribo dan Pravi Mulya di Manokwari dan Kampung Sido Mulyo, Kabupaten Manokwari Selatan. Dari hasil penilaian tersebut, Kampung Soribo terpilih sebagai calon kampung anti korupsi. Untuk itulah Rabu 27 Juli, KPK RI melakukan bimbingan teknis terkait program kampung anti korupsi. Sebagai kampung yang disiapkan untuk menjadi kampung anti korupsi, Bupati bersama OPD terkait serta aparat kampung mendeklarasikan dukungan kepada Kampung Soribo. Bupati Hermus Indo juga menegaskan dengan dijadikannya Kampung Soribo sebagai kampung anti korupsi, maka diharapkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kabupaten hingga kampung harus bebas dari korupsi. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pengelolaan keuangan daerah dan kampung dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, termasuk pemerintah kampung, ini bisa bersih dari praktek-praktek korupsi, sehingga pengelolaan seluruh sumber daya keuangan daerah tapi juga keuangan kampung ini bisa berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga berharap agar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih khusus para kepala kampung dan juga aparat kampung di Kabupaten Manokwari, mari kita selenggarakan tugas pemerintahan dan juga pengelolaan keuangan negara di pemerintah kampung dengan sebaik-baiknya, dengan berorientasi kesejahteraan rakyat, dan kita berkomitmen bersama-sama bahwasanya kita anti terhadap yang namanya korupsi. Jadi korupsi ini menjadi faktor penghambat kesejahteraan rakyat di Indonesia, dan juga korupsi akan mencederai kehidupan keluarga kita. Apabila kampung dan juga pemerintahan di setiap tingkatan bersih dari korupsi, maka upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berhasil sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Ariana Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, secara nasional Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang mengelola anggaran sangat besar. Namun sayangnya pelaporan pengelolaan anggaran dinilai masih sangat rendah. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa saat memimpin apel gabungan pada Senin 31 Juli 2023. Ia mengatakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya pelaporan keuangan serta penginputan data dari setiap OPD yang ada di Provinsi Papua Barat.
Disampaikan, penyusunan SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat segera diselesaikan di setiap OPD agar segera diinput. Hal lain juga terkait dengan penginputan DAK atau dana alokasi khusus. Sebab jika OPD tidak melakukan penginputan, maka penganggarannya akan menggunakan APBD. Diakui yang menjadi catatan saat ini, hasil LPPD atau Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah secara nasional Provinsi Papua Barat berada pada peringkat ke-33. Hal ini sangat menyedihkan, sebab provinsi yang mengelola anggaran besar, namun pelaporannya tidak dilaksanakan dengan baik. DAK, penginputan DAK bagi pimpinan OPD yang melaksanakan DAK. Informasi disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini penginputan terakhir DAK. Bapak Ibu pimpinan OPD DAK ini kalau tidak diinput terakhir nanti pembebanannya kita lagi. Jadi kalau anggarannya tidak keluar, kita harus menjadi utang kita harus menanggulangi. Jadi DAK harus selesai hari ini. Diharapkan pimpinan OPD merangkul semua pegawai dalam menjalankan amanah pemerintah dengan melaksanakan program yang prioritas di masyarakat sehingga anggaran yang dikucurkan dapat terserap dengan baik serta pembangunan di Papua Barat bisa berjalan sesuai perencanaan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Manokwari Hermus Indo meresmikan sarana prasarana SMP Negeri 13 Manokwari yang merupakan hasil dari program rehabilitasi dan renovasi Kementerian PUPR Balai Prasarana dan Pemukiman. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia ke-43 tahun 2019 tentang pembangunan rehabilitasi dan renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi keagamaan dan sekolah dasar, maka sejak tahun 2021, Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Papua Barat, merehabilitasi dan renovasi 11 sekolah di Papua Barat, salah satunya SMP Negeri 13 Manokwari, yang berlokasi di Kampung Pasir Putih, Distrik Manokwari. Hasil renovasi dan rehabilitasi berupa gedung pelajar, pagar, gapura, dan beberapa fasilitas lainnya. Pada Senin 31 Juli diresmikan Bupati Manokwari Hermus Indo yang didampingi Kepala Balai Prasarana Pemukiman Papua Barat. Peresmian diawali dengan penyerahan aset pemanfaatan dan pengelolaan barang milik negara dari Kementerian PUPR kepada pemerintah daerah. Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Dirjen Cipta Karya Provinsi Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, program rehabilitasi dan renovasi Kementerian PUPR merupakan bukti kehadiran negara di daerah dalam rangka mendukung peningkatan SDM. Untuk itu, dengan adanya gedung yang telah direnovasi, diharapkan pihak sekolah, baik guru maupun siswa, ikut menjaga dengan baik. Pemukiman wilayah Papua Barat di Manokwari ini sebagai bentuk pendekatan kepada pemerintah daerah dalam arti negara hadir, pemerintah hadir, khususnya penugasan-penugasan yang ada di Balai Prasarana Pemukiman wilayah Papua Barat. Salah satunya tadi adalah bangunan gedung ini kita ditugaskan oleh Menteri untuk membangun bangunan gedung sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Manokwari, Pemda Manokwari tidak dapat berjuang sendiri, sehingga dengan program dari Kementerian PUPR ini sudah sangat meringankan beban pemerintah daerah. Kita membangun dalam semua sektor pembangunan, termasuk bidang pendidikan. Tetapi kita melihat juga bahwa beban penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Manokwari dalam semua aspek ini demikian berat, sangat berat, sehingga Pemda Manokwari tidak bisa berjuang sendiri untuk membangun dalam semua sektor, termasuk pendidikan. Karena itulah kemudian kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Tanggung jawab bersama, berbagi peran, kemudian juga kemitraan
kolaborasi, sinergitas ini menjadi kata kunci yang perlu kita bangun. Bupati berharap di tahun yang akan datang ada sekolah yang menjadi forum program Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Papua Barat guna mendukung peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, selain perekaman KTP elektronik, proses penerbitan kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran dan kematian juga akan diterbitkan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat, Eva Fujianti. Secara teknis, kata Eva, persiapan perekaman EKTP, tapi juga disertai penerbitan kartu keluarga, kartu identitas anak, akta kelahiran dan akta kematian. Setiap minggu tim akan turun ke setiap distrik dengan kekuatan 5 orang yang terdiri dari teknisi yang diundang dari pusat, teknisi dari Provinsi Papua Barat, dan teknisi dari Kabupaten Pegunungan Arfak. Satu tim di satu distrik dapat menerbitkan dokumen yaitu KTP, KIA, KK, akta kelahiran dan akta kematian. Diharapkan pelaksanaan perekaman di Kabupaten Pegunungan Arfak dapat berjalan dengan lancar. Puji Tuhan, hari ini kami telah melaksanakan survei alat visat yang dilakukan oleh Kominfo dan alhamdulillah kita bisa melihat sendiri bahwa jaringan di sini cukup baik dan kami harapkan di tanggal 3 sampai tanggal 29 nanti, 1 bulan ini kita bisa melaksanakan perekaman dengan lancar. Dan teknis pelaksanaan kami nanti di setiap minggu kami akan turun di 3 distrik dengan kekuatan 5 orang yang kami undang dari pusat, tim teknis dari pusat, tim teknis dari kabupaten, dan juga 2 orang dari provinsi. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Pegunungan Arfak, Yunut C.A. Kambu mengaku siap berkolaborasi dalam tim percepatan melakukan perekaman EKTP. Ia juga berterima kasih atas dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Sudah ada berapa visat yang sudah jadi dan sekarang kami berkeliling untuk mencoba. Dan puji Tuhan hasilnya baik, ping dan replay nyambungnya ke satelit. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Intinya Pemda Pegang dalam hal ini Disdukcapil siap ya melakukan. Iya, untuk kami Dinas Dukcapil Kabupaten Pegunungan Arfak sangat siap dan kami siap untuk mendukung program dari Pemprov untuk pelayanan perekaman di 10 distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan data Dirjen Dukcapil, perekaman EKTP di Kabupaten Pegunungan Arfak terendah di bawah 50% dari 39.000 lebih jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebanyak 32.000 merupakan target untuk perekaman EKTP. Sementara menurut data terkini Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat, pada bulan Juni 2023, jumlah perekaman berada pada persentase 33,94%. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, perekaman EKTP di Kabupaten Pegunungan Arfak diharapkan adanya kolaborasi yang baik dari provinsi dan juga kabupaten, sehingga data kependudukan di Kabupaten Pegunungan Arfak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Papua Barat, Onasius Mosa Matani, setelah ikut mengawal dan melihat langsung perangkat visat yang sudah tersedia. Dan pihak penyedia jasa sudah memastikan bahwa perangkat yang dibangun sudah aktif serta siap melakukan perekaman EKTP di Kabupaten Pegunungan Arfak. Onesimus mengingatkan sesuai kebijakan Gubernur Papua Barat yang mengarahkan agar proses perekaman EKTP di Kabupaten Pegunungan Arfak dapat berjalan dengan baik.
Secara teknis, Dinas Kominfo Perstatik telah membangun perangkat VISAT IT untuk membantu Dinas Dukcapil agar proses ini bisa berjalan sesuai target yang diinginkan oleh Gubernur. Data-data kependudukan di Kabupaten Pegunungan Arfak ini bisa kita lakukan dengan baik, yang dalam hal ini secara teknis Dinas Kominfo dalam hal membangun infrastruktur untuk bisa membantu tugas-tugas dari Dinas Dukcapil ini. Maka kita dari Biro Pembangunan mengawal dan memastikan itu bisa dijalankan dengan baik, sehingga Bapak Gubernur bisa tahu bahwa tahapan proses ini bisa berjalan sesuai dengan target dan harapan yang memang diinginkan oleh Bapak Gubernur. Dan ini kita berharap pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak juga secara aktif mendukung dan membantu kita dalam tugas-tugas ini, sehingga apa yang menjadi target-target ini kita sudah hitungnya waktu, hari. Jadi kalau bisa ini menjadi PR besar yang harus kita selesaikan, karena selama ini pegunungan ini cukup terisolasi dan kemudian data-data penduduk ini belum bisa kita lakukan secara maksimal. Jadi dengan kebijakan Bapak Gubernur ini, kita berharap dari Biro kami akan juga mengawal dan memastikan agar tanggung jawab ini yang diberikan oleh Bapak Gubernur betul-betul bisa dilaksanakan di lapangan dan bisa mencapai target yang kita harapkan, bahwa penduduk di sini semua bisa terdata dengan baik, karena itu menjadi ukuran bagi kita di Papua Barat. Diharapkan setelah semua perangkat dapat berjalan dengan baik untuk proses perekaman EKTP dan juga menjaga sarana penunjang, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak juga dapat mendukung agar target yang diberikan untuk pendataan masyarakat dapat tercapai. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Forkopimda Senin 31 Juli menggelar rapat koordinasi dalam rangka pencanangan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pencanangannya sendiri dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 31 Agustus 2023. Rapat koordinasi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Forkopimda dipimpin langsung penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musaat. Penjabat Gubernur Muhammad Musaat mengatakan, sebagai provinsi baru, Bulan Kemerdekaan akan di-launching pada tanggal 1 sampai 31 Agustus 2023, di mana rangkaian kegiatan akan dilaksanakan dalam Bulan Kemerdekaan sehingga ada makna dalam memperingati Hari Kemerdekaan. PJ Gubernur menjelaskan, kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tidak hanya pada tanggal 17 Agustus, namun akan dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Dalam rangkaian jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, ada berbagai kegiatan, antara lain mengibarkan bendera di Pulau Fani, donor darah, senam jantung sehat, lomba menggambar, gerak jalan, pengobatan massal, pasar murah, dan penyerahan bibit rica serta seminar dan penyerahan buku. Ya, jadi hari ini kita rapat Forkopimda beserta semua panitia dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, pencanangan Bulan Kemerdekaan yang akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Jadi kegiatan-kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI ini tidak hanya kita rasakan atau kita laksanakan pada tanggal 17, tapi sejak tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus ada banyak kegiatan yang kita lakukan dalam rangkaian dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Musaat mengatakan, launching Bulan Kemerdekaan ini akan dihadiri oleh Dirjen Politik dan Pemerintah Umum mewakili Mendagri yang akan menyerahkan bendera secara nasional, yaitu 10 juta bendera, dan akan diteruskan pembagian bendera kepada Bupati dan Wali Kota serta elemen masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Besok insya Allah akan hadir
mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Polhum, Politik dan Pemerintahan Umum yang akan menyerahkan juga bendera. Secara nasional itu ada 10 juta bendera, akan menyerahkan juga bagiannya Papua Barat Daya, dan kita juga sudah siapkan benderanya untuk kemudian kita teruskan lagi kepada Bupati, Wali Kota dan berbagai elemen masyarakat yang lain untuk didistribusikan ke berbagai komponen masyarakat untuk dikibarkan di wilayah masing-masing, di lingkungan masing-masing sebagai tanda penghormatan kita terhadap para pejuang kusuma bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Kemudian juga yang kedua sebagai penghormatan kita terhadap Saudara, menyambut HUT RI ke-78, pemerintah Provinsi Papua Barat mengajak ASN dan masyarakat memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, pemerintah Papua Barat mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di tempat tinggal masing-masing. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa menyampaikan, memasuki bulan Agustus sebagai bulan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan harus disambut dengan kegembiraan dan kemeriahan dengan memasang bendera dan umbul-umbul. Diharapkan ASN di provinsi dan juga kabupaten serta pelaku usaha dan juga BUMN serta stakeholder lainnya ikut menyemarakan suasana ini. Momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun akan dilaksanakan lomba-lomba seperti Yospan Jalan dan olahraga lainnya. Semuanya sedang dibahas pada rapat kedua pembentukan panitia penyelenggara. Keputusan gubernur, tapi kita sudah mulai bekerja untuk mengingatkan teman-teman di OPD untuk kerja bakti, tetapi juga memasang umbul-umbul. Nah, nanti kemudian kami meneruskan juga ke kabupaten kota se-provinsi Papua Barat untuk minta partisipasi teman-teman pelaku usaha, BUMN, kementerian lembaga yang lain juga turut terlibat dalam HUT ini, HUT proklamasi begitu. Dari provinsi kami ada siapkan juga nanti ada lomba-lomba. Kami sarankan ini kan sudah hampir setelah Covid ini kan kita sudah tidak pernah lagi ramai dengan misalnya Yospan Jalan kan. Yospan Jalan kemarin kalau kita lihat di Jayapura yang YOT itu tuh kan mereka dengan atribut menarik sekali ya, seperti kelas-kelas internasional. Nah ini kira-kira hal-hal yang baik yang kalau kita bisa contoh itu lebih bagus. Jadi kita dorong coba kalau kita sekali-sekali bikin lagi Yospan Jalan begitu biar semarak begitu. Untuk puncak acara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun, kata Asisten 2, semuanya akan dipusatkan di Stadion Sanggeng Manokwari, mulai dari tanggal 16 hingga 17 Agustus tahun 2023 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebanyak 80 siswa dari berbagai SMA di Fakfak yang direkrut untuk menjadi tim pasukan pengibar bendera merah putih pada peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2023 tingkat Kabupaten Fakfak terus menggenjot latihan fisik dan keterampilan baris berbaris yang dipusatkan di lapangan 16 November Fakfak. Inilah program latihan yang diberikan kepada 80 orang yang telah diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tingkat Kabupaten Fakfak. Muhammad Taufik Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa selaku koordinator, fasilitator, kegiatan pemusatan pelatihan Paskibra Kabupaten Fakfak mengatakan, tugas pemusatan latihan Paskibra tahun ini menjadi tanggung jawab kantor Kesbangpol Kabupaten Fakfak, sehingga pasca seleksi, pelaksanaan latihan langsung digenjot agar ada persiapan yang lebih matang. Adapun adik-adik yang hari ini dapat kita lihat tadi mereka sudah mulai keluar masuk. Sebelumnya berdasarkan BPP, juknisnya mereka telah melalui kurang lebih 7 tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran, seleksi parade, seleksi TIU dan TWK, terus seleksi Samapta, seleksi PBB, dan terakhir itu wawancara. Salah satu tim pelatih,
Serka Ramli menjelaskan, tahun 2023 teknis latihan baris berbaris Paskibra jadi tanggung jawab Kodim 1803. Latihan telah berlangsung sejak 17 Juli 2023 lalu. Saya sampaikan sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai instruktur pelatih, di mana terdiri dari 7 orang yang penanggung jawab utama jelas Bapak Dandim 1803 Papak, dan di situ ada 7 orang itu ada yang tertua, Sersa Mayor Wahyu sebagai tertua dari tim pelatih. Untuk sekolah-sekolah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Koordinator, perlu saya jelaskan. Hanya di sini masalah tugas kami sebagai pelatih, mereka kita terima dengan baik dalam hal pembentukan karakter yang utama, disiplin, etika, di mana mereka ini tadi disebutkan bahwa ada 7 sekolah yang ada di sini. Mereka datang dengan berbeda-beda suku, agama, ras maupun golongannya, sehingga bagaimana kita menyatukan kekompakan sehingga pasukan ini bisa terbentuk, bisa lahir kekompakan, bisa lahir diokorsa, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan ke depan untuk mencapai tanggal 17 Agustus bisa tercapai dengan hasil yang baik. Peserta Paskibra sebanyak 80 orang terbagi dalam formasi 45, 17, dan formasi 8. Muhammad Taufik menjelaskan, peserta berasal dari sekolah-sekolah di sekitar kota Fakfak, di antaranya SMA Negeri 1 Fakfak, SMA Negeri 2 Fakfak, dan SMK Yapis. Dari Fakfak, Frans Tamaila, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pasca dilantik beberapa waktu lalu oleh Menkominfo, salah satu anggota Dewan Pengawas TVRI, Agnes Irwanti, langsung berkunjung ke Papua Barat untuk memantau kegiatan operasional stasiun TVRI Papua Barat di Manokwari. Pasca dilantik oleh Menteri Kominfo beberapa waktu lalu, 5 anggota Dewas TVRI langsung mulai bekerja dengan mengunjungi sejumlah stasiun penyiaran di daerah. Sejak Minggu 30 Juli, salah satu anggota Dewas TVRI, Agnes Irwanti, tiba di Manokwari, Papua Barat untuk melakukan sejumlah agenda di stasiun penyiaran TVRI Papua Barat, seperti meninjau stasiun pemancar di Reremi dan melakukan pertemuan dengan karyawan-karyawati TVRI di kantor redaksi TVRI Papua Barat di Arfai. Pertemuan singkat dengan karyawan-karyawati TVRI Papua Barat, selain melihat langsung kondisi operasional TVRI Papua Barat, juga mendengar aspirasi yang kemudian menjadi bahan masukan untuk disampaikan ke direksi TVRI. Ini adalah kunjungan pertama dari Dewan Pengawas TVRI Pusat ke daerah, dan prioritas kita memang ada di Papua ini. Salah satunya adalah Papua Barat, di mana termasuk di dalam stasiun kelas C. Dan ini tentu akan kita perhatikan untuk bisa segera upgrade dan meningkatkan diri dengan segala baik dari peralatan juga dengan SDM-nya harus kita perhatikan. Dan harapan saya itu bisa untuk memotivasi teman-teman yang ada di Manokwari ini. Dan tadi kita sudah melakukan tanya jawab, dan saya pikir itu sangat memberikan masukan kepada kita untuk melakukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Papua Barat itu challenging sekali karena seperti kita ketahui bahwa untuk melakukan perjalanan dinas atau meliput ke tempat lain tentu dibutuhkan biaya tinggi, dan ini menjadi masukan juga bagi kami untuk bisa memberikan perhatian terhadap hal ini. Agnes Irwanti juga mengatakan, kunjungan ini untuk memastikan sejauh mana transformasi siaran TVRI dari analog ke digitalisasi. Kita sudah pertama kali di Sorong, terus kemudian tadi kita juga sudah mengunjungi transmisi di Reremi, dan bekerja dengan baik karena ini suatu prioritas ya. Kadang-kadang kalau analog, ketika kita tidak full power itu masih bisa tercover
coverage-nya masih bisa diterima gitu sama receiver yang di remote gitu. Tetapi kalau sudah digital kan begitu kita tidak full power, maka coverage-nya kan tidak bisa memenuhi seperti yang diharapkan, sehingga yang di luar coverage itu nanti tidak akan bisa menerima siaran TVRI. Kehadiran Dewas TVRI di TVRI Papua Barat ini diharapkan bisa berdampak bagi upaya meningkatkan kinerja karyawan dan operasional TVRI Papua Barat dalam menjalankan tugas sebagai media pemersatu bangsa. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Panglima Kodam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema, menutup pelatihan dasar militer anggota komponen cadangan pertahanan negara, sekaligus mengukuhkan 200 anggota komponen cadangan di lapangan Makodam 18 Kasuari, Senin 31 Juli 2023. Penutupan pelatihan dasar militer bagi 200 anggota komponen cadangan ditandai dengan pemberian ijazah dan piagam, serta dilanjutkan pengukuhan oleh Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema, kepada perwakilan komponen cadangan yang telah mengikuti pelatihan selama 3 bulan di Rindam 18 Kasuari, Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam amanat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Gabriel Lema berharap komponen cadangan pertahanan negara harus mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara teori maupun praktek di lingkungan kerja, masyarakat, dan negara dengan baik dan benar. Yang terpenting adalah anggota komponen cadangan pertahanan negara dapat mengobarkan semangat bela negara dalam menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIHANKAM rata kepada seluruh komponen lainnya. Anggota komponen cadangan pertahanan negara dapat mengorbankan semangat bela negara dalam penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIHANKAM rata kepada seluruh komponen lainnya. Sebagai informasi, pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan pertahanan negara tahun 2023 ini dilaksanakan di beberapa rayon dan kodam yang terbagi atas: pertama, komponen cadangan Matra Darat dilaksanakan di Rindam 1 Bukit Barisan sebanyak 500 orang. Di Kodam 13 Merdeka sebanyak 300 orang. Di Kodam 9 Udayana sebanyak 500 orang. Dan di Kodam 18 Kasuari sebanyak 200 orang. Pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan pertahanan negara tahun 2023 ini dilaksanakan di beberapa rayon dan kodam yang terbagi atas komponen cadangan Matra Darat, yaitu Rindam Bukit Barisan sebanyak 500 orang, Kodam Merdeka sebanyak 300 orang, Kodam Udayana sebanyak 500 orang, dan Kodam Kasuari sebanyak 200 orang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pangdam 18 Kasuari menyebutkan selama melaksanakan pendidikan 3 bulan di Rindam 18 Kasuari, Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, komponen cadangan dibekali juga dengan kemampuan pengetahuan maupun keterampilan menembak menggunakan senjata. Dalam pelaksanaan pendidikan, 200 anggota komponen cadangan juga dibekali berbagai kemampuan pengetahuan dan keterampilan menembak menggunakan senjata. Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Gabriel Lema menyebutkan senjata tersebut digunakan selama pendidikan dan setelah itu akan dikembalikan ke Kodam. Diharapkan, lewat pembinaan yang telah diberikan oleh anggota TNI kepada anggota komponen cadangan, kemampuan pengetahuan maupun keterampilan menembak menggunakan senjata bisa dimiliki.
Pangdam juga mengapresiasi kesiapan dan kerelaan anggota komponen cadangan untuk ikut serta menjadi bagian dari komponen cadangan pertahanan negara. Kerelaan ini merupakan bukti tanggung jawab bersama akan pentingnya kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat, bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri semata, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban semua warga negara Indonesia. Katai mereka dalam pelaksanaan proses latihan, mereka dibekali dengan kemampuan-kemampuan, baik pengetahuan maupun keterampilan, salah satunya kemampuan mereka melaksanakan menembak dengan menggunakan senjata. Namun setelah ini, senjata akan dikembalikan, tetapi lewat pembinaan itu nanti akan diatur agar kemahiran mereka lewat keterampilan menggunakan senjata itu ini tetap terpelihara. Kita ketahui struktur TNI kan baik darat, laut, udara kan sampai ke pelosok dan sebagainya. Nah kalau berbicara pembinaan semuanya akan kita lakukan semacam menjaga dan memelihara kemampuan mereka. Selanjutnya 200 anggota komponen cadangan kembali dikirim ke Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat bersama komponen cadangan dari 4 kodam lain yang ada di Indonesia untuk mengikuti penutupan komponen cadangan yang dijadwalkan dihadiri langsung Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroi melantik 9 pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Bupati berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar selalu ada di tempat tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan pejabat tingkat Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan hasil pelelangan yang dilakukan panitia seleksi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Yosias Saroi didampingi Sekda Pegunungan Arfak Ever Dewansiba. Ke-9 pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perindakop UMKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kepala Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. Bupati Yosias Saroi berpesan kepada para pejabat tersebut agar selalu berada di tempat tugas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi saat ini seleksi jabatan tinggi Pratama atau jabatan eselon 2, ada sejumlah oknum ASN yang mengeluarkan ancaman jika yang bersangkutan tidak diberikan jabatan yang diinginkan. Bupati mengingatkan kepada semua pejabat agar tetap rendah hati dengan apa yang telah diberikan oleh pimpinan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Saya ingatkan kembali kepada kita sekalian, selalu ada di tempat tugas. Selalu ada di tempat tugas. Saya tidak naik turun, kecuali dapat panggilan. Saya ingatkan, jangan kita kejar jabatan, marah-marah kita, ya ancam kita dan jabatan, tapi naik turun. Selalu ada tempat tugas. Kita kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Mereka butuh kita semua. Kalau bukan kita yang hari siapa mau bangun kita ke daerah ini? Kita ini sudah. Jadi mari kerja kita ada di backup sini. Jangan sedikit-sedikit kasih muncul muka di apel selesai sepi, nanti lihat itu Pak ada anggota polisi dan tentara petugas kesehatan satu-satu yang ada, kita yang lain ada di mana. Bupati juga berpesan kepada semua ASN agar tetap bersabar dan bersyukur dengan jabatan yang sedang dijalani. Saya bilang kalau semua yang datang ke saya kalau jabatan cukup, saya terima kamu semua duduk masuk di dalam. Yang penting kamu jujur, adil, kamu mengabdikan diri, itu kerja di situ sampai dengan itu. Tidak seperti bupati yang lain. Saya kalau ini khusus sama kami yang kemarin datang minta jabatan, saya kamu semua siap duduk situ, saya kasih kamu lantik. Ya, dilantikan hari ini seperti ini. Tapi ya ini terbatas. Hitung saja berapa eselon 2 ini, berapa dinas baru dan juga yang lama. Nanti ada sekretaris. Selesai sudah, yang lain nanti kita dapat. Tapi yang tidak dapat jangan kamu marah. Tapi saya ingin, saya punya hati besar di kita semua. Kalau barang kosong-kosong ya, tapi itulah terbatas. Ya, ruangan terbatas, kursi terbatas.
job terbatas dan lain sebagainya. Kalau tidak, saya berkata semua itu tidak layak. Seperti itu. Dan jangan kau bakal lagi jelasan. Kita kasih kepercayaan sama yang ada selesai, berikutnya pasti ada lagi. Ya. Proses pelantikan yang dilaksanakan di gedung KNP Pegunungan Arfak di Ulong berjalan dengan aman dan dihadiri oleh Kapolres dan Kasdim Pegunungan Arfak serta para pejabat eselon 2 dan ASN. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sejumlah gedung kantor pemerintahan Kabupaten Pegunungan Arfak yang telah selesai dikerjakan tidak sesuai dengan estetika suku besar Arfak, yaitu Rumah Kaki Seribu. Pasalnya saat direncanakan kurang adanya koordinasi dengan Bupati, sehingga Bupati pun sempat memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk merubah desain seluruh bangunan yang telah dibangun. Bapak Kapolres Pegunungan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy saat meletakkan batu pertama pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKDPSDM di lokasi perkantoran di Ulong. Menurut Bupati, semua bangunan perkantoran di Ulong tidak sesuai dengan estetika dan ornamen dari suku besar Arfak, karena tidak ada satupun bangunan yang menggambarkan ciri khas Rumah Kaki Seribu yang merupakan rumah asli suku besar Arfak. Untuk itu Bupati menegaskan agar semua yang akan dikerjakan hendaknya dikoordinasikan dengan Bupati agar sesuai dengan harapan bersama. Sebelumnya pihak konsultan perencanaan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan pertemuan bersama Bupati untuk membahas desain, corak dari model bangunan, perkantoran dan telah disepakati bersama kalau semua bangunan akan berbentuk Rumah Kaki Seribu. Namun setelah dibangun tidak sesuai dengan perencanaan. Bupati berharap untuk kantor BKDPSDM yang akan dikerjakan hendaknya berbentuk Rumah Kaki Seribu sehingga dapat memberikan ciri khas dari suku asli Arfak. Bongkar karena tidak sesuai dengan estetika dan juga ornamen daripada suku besar Arfak yang ada di tanah. Jadi waktu itu saya bilang, PU saya mau naik ke bongkar itu. Saya bongkar semua, saya mau bawa martelu. Tapi PU berapa ini sudah terlanjur. Ya karena segala sesuatu harus bangun koordinasi dengan pimpinan. Sebagai saya kasih arahan. Nah ini juga saya koreksi bahwa ini harus nanti foto rumah satu yang ada di tikungan sebelah itu hampir mirip dengan hubungan Rumah Kaki Seribu. Nah itu saya karena segala sesuatu kalau koordinasi pimpinan pasti kita arahkan ini yang sesuai. Yang ini kita sudah bahas di Aston waktu itu, tetapi dia bilang siap harus tahu. Begitu mau bangun barang, saya mau datang bongkar, PU bang Bapak nanti kena sendiri karena barang sudah sesuai dengan RAP. Tidak bisa Bapak rubah RAP itu. Selain itu, kata Bupati, saat ini kantor Bupati di Ulong sedang dikerjakan. Bupati juga telah memerintahkan Kepala Dinas PU dan konsultan agar semua struktur bangunan kantor Bupati harus bercorak rumah adat kaki seribu, sesuai dengan ciri khas budaya suku Arfak. Sama dengan Honai, hampir sama dengan Honai. Ini bukan rumah kaki seribu. Cuma hubungan di atas itu jauh beda. Ya, jadi saya berharap kantor Bupati di atasnya harus seperti itu. Ya. Dan yang kedua, saya perintahkan ke PU untuk kantor Bupati, dia punya pilar-pilar sampai ke depan itu pakai Rumah Kaki Seribu. Saya coba dihin itu sudah saya pakai dan itu yang saya pakai di gereja yang gereja sentral sana juga di depannya sampai ke menaranya juga saya pakai itu. Ya di SP ada di SP 4 ada itu. Jadi nanti tinggal beli dan tinggal langsung tempel. Pembangunan kantor BKDPSDM Kabupaten Pegunungan Arfak direncanakan selama 2 tahun anggaran agar peresmiannya dapat dilakukan sebelum masa kepemimpinan Bupati Yosias Saroy berakhir. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli, siswa-siswi dan wali murid Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Manokwari mengadakan jalan santai Sabtu 29 Juli 2023 dengan mengambil rute start dari depan TK Pertiwi Manokwari dan finish di lapangan Borarsi. Dengan mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju dan subtema Stop Kekerasan Terhadap Anak menuju generasi Papua yang tangguh, murid TK dan para guru di Manokwari mengikuti jalan santai bersama. Anak-anak dari puluhan KB, TK dan PAUD
Peserta jalan santai ini dilepas Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dengan mengambil rute STAR dari depan TK Pertiwi Manokwari melewati Jalan Kota Raja dan finish di lapangan Borarsi. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Hendrik Sembiring berpesan, melalui momentum ini, anak-anak di Kabupaten Manokwari giat belajar dan tumbuh menjadi anak yang cerdas, kreatif, mandiri, berprestasi, serta berakhlak mulia, sehingga dapat membanggakan bangsa, daerah, dan orang tua. Masa depan bangsa dan daerah ini, saya berpesan kepada anak-anakku tersayang, kalian belajarlah dengan giat agar kelak dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas, kreatif, mandiri, berprestasi, dan berakhlak mulia sehingga dapat membanggakan bangsa, daerah, dan orang tua. Sementara itu, Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari, Seli Sarungalo, mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah kekerasan yang menjadi ancaman bagi anak-anak di Papua, terutama kekerasan fisik, fisiologi, maupun seksual karena sangat merugikan tumbuh kembang mereka. Panggilan bagi kita semua untuk bersama-sama mengatasi masalah kekerasan yang menjadi ancaman bagi anak-anak di tanah Papua. Kekerasan fisik, fisiologis maupun seksual sangat merugikan bagi tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu kami mengajak semua pihak, termasuk orang tua, pendiri masyarakat dan pemerintah, untuk bersatu dalam memberikan perlindungan, pendampingan dan edukasi yang diperlukan guna menghentikan kekerasan tersebut. Hari Anak ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari bersama Ketua Himpaudi, Ketua IGTKI, Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Kepala TK Maria Mediatrik, dan Kepala TK Pertiwi Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 31 Juli 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.